Wow, guncangkan Asia. Maarten Paes ingin membela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai lawan Arab Saudi. Erick Thohir dan PSSI langsung gerak cepat minta tolong ke FIFA, begini penjelasannya. Menyala Bang J. Ini dia nasib J Itzes di klub Venezia yang akan promosi ke Serie A. Apakah J akan main di Serie A atau akan dipinjamkan ke klub lain oleh Venezia? Ini dia penjelasannya. Mantap! Bek timnas Indonesia Nathan Chuaon menjalani pramusim bersama Swansea City, berjuang dapatkan tempat utama di klub. Berikut penjelasannya. Gokil! Disebut mirip Van Nistelrooy, Jens Raven ternyata pelajari Robert Lewandowski dan Harry Kane. Pantesan bisa bantai-bantai dan bombardir Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Ternyata begini. Langsung bikin bangga Indonesia. Indra Syafri bangga Jens Raven tidak egois saat timnas Indonesia U19 tekuk Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Shin Tae-yong langsung kirim pesan ke Jens Raven. Ini dia pesannya. Kabar gembira. Situs MLS update kasus Maarten Paes di CAS sedang dipertimbangkan. Tergantung penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA. Erick Thohir dan PSSI langsung hubungi Presiden FIFA untuk ini. Begini penjelasannya. Bikin terharu dengernya. Ini dia ungkapan jujur Jens Raven setelah dipuji tak egois bagi bola ke Arkan Kakak, sama-sama striker, saya paham ujarnya. Begini kelanjutannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Maarten Paes ingin membela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai lawan Arab Saudi. Kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, Maarten Paes, berkeinginan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Maarten Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024, namun masih belum bisa membela timnas Indonesia. Mengapa demikian? Maarten Paes masih belum bisa berganti asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI karena terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. PSSI telah membawa sengketa penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS. Belakangan, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Ketua PSSI, Erick Thohir, bahwa Maarten Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. Maarten Paes takjub dengan dukungan supporter timnas Indonesia kepadanya yang terus memberikan dukungan sejak dari proses naturalisasi hingga perpindahan federasi. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya, ujar Maarten Paes.
Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat. Imbuh penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini, dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Jadi ya, itu luar biasa, dan kemudian 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna. Jelas kiper yang dikabarkan diincar Empoli itu. Venezia pinjamkan pemain ke klub Serie B Bari. Bagaimana nasib Jay Itzes? Venezia mulai beraktivitas di bursa transfer musim panas 2024. Klub promosi di Serie A 2024/2025 itu baru-baru ini meminjamkan pemain mereka. Andrija Novakovic dipinjamkan Venezia ke klub Serie B Bari. Striker berpaspor Amerika Serikat itu telah menyelesaikan proses perpindahan itu. Bari memang mendapatkan Andrija Novakovic dengan status pemain pinjaman dari Venezia. Namun mereka memiliki kesempatan untuk mempermanenkan status pemain berusia 27 tahun itu di akhir musim nanti. Venezia FC mengumumkan bahwa transfer penyerang Andrija Novakovic ke Sociedad Sportiva Calcio Bari telah diselesaikan dengan status pinjaman dengan hak opsi dan kewajiban untuk membeli jika terjadi kondisi tertentu yang menguntungkan klub Apulian tersebut. Keterangan di situs resmi Venezia. Sementara itu, bek timnas Indonesia Jay Itzes tampaknya masih akan membela Venezia di musim 2024/2025. Itu akan menjadi musim perdana Itzes berlaga di Serie A. Sebelumnya, Jay Itzes sempat dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk klub Serie A yang lain, Torino. Belakangan, Jay Itzes akan ambil bagian dengan skuad Venezia yang akan menjalani tur ke Belanda. Mereka akan menjalani 2 laga uji coba di negeri kincir angin Agustus nanti. Bek timnas Indonesia Nathan Chu Aon menjalani pramusim bersama Swansea City, berjuang dapatkan tempat utama. Para pemain timnas Indonesia tengah menjalani masa pramusim bersama klub masing-masing. Hal serupa juga dialami oleh Nathan Chu Aon. Nathan Chu Aon kini tengah bersama Swansea City. Klub berjulukan The Swans itu tengah menjalani sesi pramusim di Austria. Skuad Swansea City mendapatkan menu latihan fisik dan taktik dari sang pelatih Luke Williams. Mereka memiliki ambisi yang cukup besar di EAFL Championship 2024/2025. Swansea City menjalani latihan pramusim di Austria sejak pertengahan Juli lalu. The Swans pun sudah menjalani beberapa laga uji coba selama di negeri itu. Nathan Chu Aon tidak mendapatkan di skuad Swansea City musim 2023/2024. Nathan sama sekali tidak dimainkan di ajang resmi oleh The Swans. Nathan Chu Aon pun dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen. Sayangnya, Nathan pun tidak terlalu banyak bermain di Belanda. Setengah musim membela SC Heerenveen, Nathan Chu Aon hanya dimainkan 4 kali di ajang resmi. Nathan Chu Aon menjadi bintang baru di timnas Indonesia. Banyak fans tim Garuda, terutama perempuan, yang mengidolakan pemain berusia 22 tahun itu. Sejauh ini Nathan Chu Aon sudah 4 kali tampil bersama timnas Indonesia. Nathan memiliki peran penting baik sebagai gelandang bertahan atau bek kiri. Dalam waktu dekat, Nathan Chu Aon diperkirakan akan kembali ke skuad timnas Indonesia. Tim Garuda akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Disebut mirip Van Nistelrooy, Jens Raven ternyata pelajari Robert Lewandowski dan Harry Kane.
Jens Raven tampil impresif bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Dia sudah membukukan 3 gol dan 2 assist selama 3 laga grup A. Terbaru striker berusia 18 tahun itu mencetak 2 gol dan 2 assist saat menang 6-2 melawan Timor Leste. Dengan gaya main dan posturnya, banyak netizen yang menyebut mirip dengan Ruud van Nistelrooy. Tapi dia merasa justru lebih banyak mempelajari gaya main striker kekinian yang kebetulan berasal dari luar Belanda, yakni Robert Lewandowski Polandia dan Harry Kane Inggris. Iya, saya mendengar banyak orang Indonesia bilang saya mirip Ruud van Nistelrooy, tapi dia bukan dari eranya. Saya lebih sering melihat Lewandowski atau Harry Kane. Tapi saya luar biasa mereka membandingkannya Van Nistelrooy dengan saya, ungkap Raven. Penampilan Jens Raven saat menang atas Timor Leste menuai pujian dari berbagai pihak. Sebab dia mampu menekan egonya dengan tidak serakah mencetak gol di laga. Dalam duel tersebut, Jens Raven sebenarnya berpeluang mencetak hat-trick pada menit ke-53. Mendapatkan bola dari Arkan Kaka, Raven memiliki ruang tembak untuk mencetak gol, meski dikawal 2 pemain belakang Timor Leste. Namun akhirnya penyerang berusia 18 tahun tersebut memilih untuk mengembalikan bola kepada Kaka yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tanpa kesulitan, Arkan Kaka menjaringkan bola ke gawang Timor Leste dengan tendangan kaki kanan. Aksi Jens Raven yang tak egois dalam duel tersebut mendapat banyak pujian. Jens Raven merasa perlu membagi bola kepada Kaka, yang kebetulan saat itu belum mencetak gol. Alhasil, Raven gagal mencetak hat-trick, namun dia membantu rekannya untuk mencatatkan namanya di papan skor. Seperti yang kita semua tahu, dia Kaka juga seorang striker. Saya pikir saya bisa melakukan hat-trick, tapi saya melihat Kaka dengan kepercayaan dirinya, saya pikir bagus kalau dia bisa mencetak gol, ucap Jens Raven. Saya mengoper bola ke Kaka dan dia mencetak gol dengan bagus. Jadi saya sangat bahagia untuknya. Saya tidak ingin egois, tapi saya seorang striker, jadi saya selalu mengatakan apa adanya, imbuhnya. Indra Syafri bangga Jens Raven tidak egois saat timnas Indonesia U19 tekuk Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Dalam duel tersebut, Jens Raven sebenarnya berpeluang mengukir hat-trick pada menit ke-53. Mendapatkan bola dari Arkan Kaka, Raven memiliki ruang tembak untuk mencetak gol, meski dikawal 2 pemain belakang Timor Leste. Namun akhirnya penyerang berusia 18 tahun tersebut memilih untuk mengembalikan bola kepada Kaka yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tanpa kesulitan, Arkan Kaka menjaringkan bola ke gawang Timor Leste dengan tendangan kaki kanan. Aksi Jens Raven yang tak egois dalam duel tersebut mendapat banyak pujian. Ada hal progres positif yang dilihatkan oleh Jens, termasuk tadi yang disampaikan dia tidak egois, mungkin saya setuju. Dia bikin gol pertama di timnas juga karena ada egoisnya Afrizal dan dia kasih gol. Dan kita tentu itu yang kita mau, kata Indra Syafri. Jens Raven mendapat peningkatan menit bermain. Dia sempat tampil 23 menit kontra Filipina, lalu 45 menit melawan Kamboja, dan kini dia tampil penuh 90 menit saat menggasak Timor Leste. Ya, sesuai dengan settingnya kita untuk Jens tampil di timnas U20, kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap, ucap Indra Syafri. Dari awal kita berbicara dengan dia. Pertama alasannya, karena dia perlu adaptasi. Di game pertama kita kasih dia 10 hingga 15 atau 20 menit. Setelah itu kemarin kita kasih 45 menit dan hari ini dia bermain penuh, imbu pelatih berusia 61 tahun itu.
Situs MLS update kasus Maarten Paes di CAS sedang dipertimbangkan, tergantung penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA. Situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer (MLS Soccer) mewawancarai Maarten Paes seputar MLS All-Star, menjadi warga negara Indonesia dan ambisi membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Khusus untuk memperkuat timnas Indonesia, Maarten Paes sebenarnya telah dilantik sebagai WNI pada 30 April 2024 dengan melepaskan paspor Belandanya. Darah Indonesia yang turun dari nenek pihak ibunya, Nel Appels van Heest, yang lahir di Kediri, Jawa Timur, membuat Maarten Paes memenuhi satu di antara syarat statuta FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Maarten Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Sebab Maarten Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA. Jelasnya, pada awal Juni 2024, Erick Thohir selaku ketua PSSI mengklaim telah menemukan celah dalam kasus Maarten Paes untuk bisa menang dalam banding di CAS. Ya, kami perlu proses lagi dan sepertinya harus dibawa ke CAS karena ada sengketa bahwa Maarten Paes terakhir kali bermain pada November 2020, ujar Erick Thohir. Namun sebenarnya itu semestinya pertandingan digelar pada Maret 2020. Karena ada pandemi COVID-19, makanya diundur. Jadi ada jeda waktu yang lama, terang Erick Thohir. Ungkapan jujur Jens Raven setelah dipuji tak egois bagi bola ke Arkan Kakak, sama-sama striker, saya paham, ujarnya. Striker timnas Indonesia U19 Jens Raven tampil gemilang dalam duel kontra Timor Leste U19 pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2024. Raven berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Tim Garuda Muda sukses menang 6-2 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam duel tersebut, Jens Raven sebenarnya berpeluang mencetak hat-trick pada menit ke-53. Mendapatkan bola dari Arkan Kakak, Raven memiliki ruang tembak untuk mencetak gol meski dikawal 2 pemain belakang Timor Leste. Namun akhirnya penyerang berusia 18 tahun tersebut memilih untuk mengembalikan bola kepada kakak yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tanpa kesulitan, Arkan Kakak menjaringkan bola ke gawang Timor Leste dengan tendangan kaki kanan. Aksi Jens Raven yang tak egois dalam duel tersebut mendapat banyak pujian. Jens Raven merasa perlu membagi bola kepada kakak yang kebetulan saat itu belum mencetak gol. Alhasil, Raven gagal mencetak hat-trick, namun dia membantu rekannya untuk mencatatkan namanya di papan skor. Seperti yang kita semua tahu, kakak juga seorang striker. Saya pikir saya bisa melakukan hat-trick, tapi saya melihat kakak dengan kepercayaan dirinya. Saya pikir bagus kalau dia bisa mencetak gol, ucap Jens Raven. Saya mengoper bola ke kakak dan dia mencetak gol dengan bagus. Jadi saya sangat bahagia untuknya. Saya tidak ingin egois, tapi saya seorang striker, jadi saya selalu mengatakan apa adanya, imbuhnya. Timnas Indonesia U19 berlatih keras untuk Piala AFF U19 2024.
Timnas Indonesia U19 sedang dalam puncak persiapannya untuk menghadapi Piala AFF U19 2024 yang akan segera digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hari kedua latihan mereka di Surabaya, tepatnya di lapangan THOR, telah menjadi bukti kesiapan mereka yang serius untuk menghadapi turnamen bergengsi ini. Pelatih kepala Indra Syafri dalam konferensi persnya menyatakan bahwa persiapan mereka tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan taktikal, tetapi juga pada strategi turnamen secara keseluruhan. Kami sudah fokus untuk persiapan turnamen. Kami juga sangat penting menyiapkan strategi turnamen, ujar Indra Syafri dengan penuh keyakinan. Kompetisi di Piala AFF U19 kali ini menjanjikan persaingan ketat, terutama dengan perubahan format baru yang mengharuskan 4 tim terbaik dari total 12 kontestan untuk melaju ke babak semifinal. Kita harus menyelesaikan 3 pertandingan ini dengan baik. Dan juga nanti untuk babak selanjutnya kita harus pilih mengelawan siapa, tambah Indra Syafri menyoroti pentingnya strategi dalam meraih kemenangan. Piala AFF U19 2024 bukan hanya tentang prestasi di lapangan, tetapi juga tentang semangat dan harapan dari jutaan penggemar sepak bola Indonesia yang mendukung setiap langkah dari para pemain muda ini. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Garuda Muda siap untuk terbang tinggi dan mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara di ajang bergengsi ini.